Dan ini analogi sederhana bahwa sebuah pengakuan perlu yang namanya pembuktian. Coba kita simak. Ada saudara-saudara kita yang belum paham apa itu kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah adalah kajian ilmiah, bahwa sebuah pengakuan perlu pembuktian. Orang mengaku dia bisa ngangkat semen 2 sak. Bagaimana cara membuktikannya? Ayo angkat semennya. Jangan ngaku-ngaku saja bisa ngangkat 100 kg. Semen 2 nggak bisa diangkat. Betul apa tidak? Kalau orang pakai kalung, kalungnya gede 500 gram. Ditanya kalung apa? Emas. Orang nggak percaya, masa iya dia punya kalung emas 500 gram. Ini kalau nggak percaya ada suratnya. Surat bisa dibikin. Sini kalungnya, saya masukin laboratorium. Pas dimasukin laboratorium ternyata tembaga, Pak Bupati. Marah kan dia. Katanya ini warisan daripada kakek saya. Kakek saya ini ngomong ini emas. Kakeknya sudah mati. Pas dia mau jual di toko emas, diperiksa sama tukang emas, ternyata bukan emas, tembaga. Nggak mau tukang emas bayarin. Marah dia, ngamuk di situ. Hajar tukang emas. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda mengatakan kakek kami berdusta. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda menghancurkan kredibilitas, adalah kehormatan kakek kami yang mengatakan ini emas. Pokoknya Anda wajib untuk percaya ini emas dan bayarin seharga emas 500 gram. Gimana itu? Kira-kira tukang emas kalau ngadepin orang begitu bagaimana? Paling begini. Silahkan jual kepada yang lain. Yang mau husnudzon, nggak mau meriksa ini suratnya, kan suratnya pasti ada merek toko emas. Toko emas tahun 45 di Kebumen, namanya toko emas Saputra Rimba. Dicari di Kebumen, di pasar Kebumen. Bener nggak zaman dulu tahun 45 ada toko emas Saputra Rimba? Ternyata pas diteliti berdasarkan manuskrip kuno, foto-foto zaman Belanda, di Kebumen nggak pernah ada toko emas namanya toko emas Saputra Rimba. Wah, katanya ngomongnya ini toko emas Saputra Rimba, nama toko emasnya ini pemiliknya Tong Cheng. Kata orang-orang yang di situ terus menerus sejak 45, di sini toko emas semuanya masih keluarga. Gak ada yang namanya Tong Cheng, gak ada toko yang namanya Saputra Rimba. Kalau Saputra Rimba itu Tarzan katanya. Itu yang mau neliti. Terus, tapi walaupun ini bohong, apa namanya nih, suratnya, siapa tahu isinya bener, siapa tahu ini cuma suratnya aja bohong-bohongan, siapa tahu nih kalung emas bener. Akhirnya dimasukin ke laboratorium emas, periksa, tukang emas kan punya, gampang sekali tukang emas itu untuk mengetahui itu emas asli atau palsu. Setelah diperiksa, palsu. Udah suratnya palsu, ternyata emasnya juga palsu. Lalu
kita suruh bayarin seharga emas yang 1 gramnya sekarang 1.200.000 kali 500 hampir 1 miliar, itu 600 jutaan. Silahkan yang mau beli dengan harga itu, walaupun sudah diperiksa emasnya palsu, silahkan. Ada yang udah, saya nggak perlu surat, saya nggak perlu laboratorium, saya pakai ilmu husnudzon. Ini madhabnya ketum saya. Boleh, silahkan ambil itu emasnya, bayarin 600 juta, tapi tolong jangan sampai dijual ke yang lain lagi, karena kalau menjual ke yang lain ini hukumnya bisa nipu. Apalagi kalau dia sudah memeriksa, tapi masa sih bohong katanya. Walaupun udah diperiksa ini emas palsu, bisa jadi emas zaman dulu dengan zaman sekarang beda katanya. Bisa jadi mesinnya yang salah, disalahin mesinnya. Tapi mesin ini waktu ngejajal yang lain bener. Ngejajal emasnya Neng Siti bener, ini emas asli. Ngejejer Pok Mina bener, ini emas asli. Ngejajal kalungnya Mbak Yu bener, ini emas asli. Hanya ini doang yang dijajal katanya emas, tapi ternyata tembaga. Silahkan saja yang mau mengakui bahwa emas itu yang palsu itu sebagai emas yang asli. Husnudon, ambil, bayarin, taruh di lemari. Jangan sampai kapanpun untuk dijual ke yang lain lagi. Saya pikir ini sangat sederhana dan mudah untuk kita mengerti. Saya pribadi akan memilih tidak. Ketimbang suatu saat nanti saya kemudian butuh uang, saya beli, saya jual kembali, pada akhirnya tidak laku.